Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini akan membahas tentang tahapan-tahapan penelitian eksperimen. Minggu lalu, saudara-saudara sudah saya minta untuk meresum tentang etika atau kode etik penelitian eksperimen, dan saya sudah membaca beberapa. Nanti akan saya masukkan sebagai nilai tugas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan penelitian eksperimen. Yang akan kita bahas untuk pertemuan ini ada 2 poin. Yang pertama adalah memilih ide atau topik penelitian dan literatur teori. Yang kedua adalah merumuskan masalah dan hipotesis penelitian. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa tahapan-tahapan penelitian eksperimen itu ada 7. Yang pertama, kita akan memilih ide atau topik penelitian dan literatur teorinya, merumuskan masalah dan hipotesis penelitian. Dua poin ini akan kita bahas hari ini. Yang ketiga adalah menentukan variabel penelitian. Yang keempat, menentukan tipe dan desain penelitian. Yang kelima, merencanakan dan melaksanakan penelitian. Yang keenam adalah menganalisis hasil penelitian. Dan yang ketujuh, membuat kesimpulan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan penelitian eksperimen. Sebelum secara lebih rinci kita akan membahas tentang penelitian eksperimen, ada baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa sih kok mata kuliah kita ini namanya psikologi eksperimen, bukan penelitian eksperimen. Atau ketika saudara-saudara membeli buku, itu bukunya buku psikologi eksperimen, bukan penelitian eksperimen. Hal ini karena psikologi eksperimen itu merupakan salah satu bidang spesialisasi atau cabang psikologi yang mempelajari satu atau beberapa proses dasar seperti sensasi, persepsi, proses belajar, ingatan, komunikasi, emosi, motivasi, dan pemecahan masalah pada manusia dan binatang. Di sisi lain, menyebutkan bahwa psikologi eksperimen itu sebagai salah satu metode penelitian. Hal ini dapat terjadi karena psikologi eksperimen sebenarnya merupakan bagian dari psikologi yang dapat diaplikasikan dalam semua bidang psikologi. Ini menurut Sheridan 1971. Seperti yang digambarkan di PPT ini, bahwa psikologi eksperimen itu bisa masuk pada bagian psikologi yang lain seperti psikologi klinis, psikologi sosial, lalu dia juga membahas tentang motivasi, belajar, persepsi, dan bidang lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa psikologi eksperimen itu lebih merupakan metode daripada psikologi tertentu. Pada tahapan yang pertama, yaitu memilih ide atau topik penelitian dan literatur teorinya. Sebelum memulai penelitian, terlebih dahulu tentukan topik yang akan diteliti. Penentuan topik merupakan hal yang sangat penting karena menentukan keseluruhan penelitian yang akan kita lakukan. Topik penelitian dapat mengenai hal yang luas, misalnya pendidikan, sosial, klinis, industri dan organisasi, dan lain sebagainya. Atau bisa hal yang sempit juga, misalnya metode belajar, perilaku membuang sampah, perilaku mencontek, dan lain-lain. Topik penelitian biasanya muncul karena ada yang dipertanyakan mengenai sesuatu atau ada gejala tertentu yang ingin diamati. Nah, ini dari beberapa sumber bacaan yang saya baca, ada beberapa topik penelitian yang bisa menjadi ide saudara-saudara untuk mengangkat
tema tentang penelitian eksperimen. Yang pertama adalah dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah masalah praktis. Yang ketiga adalah masih hasil penelitian sebelumnya, dan yang keempat adalah dari teori. Selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu ya apa yang ada di sekeliling kita yang menarik dan itu bisa kita teliti. Biasanya di mana komunitas saudara-saudara berkumpul, di lingkungan saudara tempat tinggal dan sebagainya. Ini misalnya sebagai seorang mahasiswa, kita melihat ada dosen yang menggunakan transparasi OHP saat mengajar. Tahu nggak OHP? Kalau zaman saya sekolah dulu masih ada OHP itu. Ada juga dosen yang mengajar tanpa menggunakan transparasi. OHP itu seperti proyektor, tapi dia tuh dulu masih kayak disorot, terus dia di print di kertas kayak transparan gitu. Nah, dari kertas itu disentrong gitu loh. Jadi kayak proyektor, tapi kan proyektor sudah modern sekali, itu masih belum secanggih proyektor. Nah, ternyata cara menyampaikan kedua dosen tersebut memberikan pengaruh yang berbeda-beda, baik pada diri sendiri maupun pada teman-teman. Karena itu, tentu topiknya adalah pendidikan, yaitu media pengajaran dosen. Selain itu, topik juga dapat muncul dari hasil observasi orang lain. Jadi kalau kehidupan sehari-hari ini biasanya lebih mudah ya. Dan rata-rata orang itu menemukan ide penelitian itu dari apa yang dialaminya setiap hari. Yang kedua adalah masalah praktis. Topik penelitian dapat muncul dari masalah-masalah praktis yang membutuhkan pemecahan masalah. Misalnya, pimpinan sebuah perusahaan produsen sepatu menerima laporan bahwa produktivitas karyawan mereka menurun belakangan ini karena perusahaan akan mengekspor dalam jumlah besar dan dalam waktu dekat, maka masalah penurunan produktivitas kerja perlu diatasi segera. Nah, itu kan sebuah masalah. Diketahui pula bahwa karyawan mengeluh jika adanya kegiatan pelepas lelah di saat istirahat. Karena itu, pimpinan perusahaan ingin mengetahui apakah memperdengarkan musik dangdut di saat istirahat dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dengan demikian, topik yang akan dipilih adalah produktivitas tenaga kerja, yang mana kalau dalam psikologi dia masuk pada psikologi industri dan organisasi. Jadi permasalahan praktis itu, ide itu bisa muncul karena adanya masalah, dan masalah itu perlu untuk diselesaikan dengan cara bereksperimen. Seperti tadi, apakah mendengarkan musik dangdut itu membuat produktivitas kerja karyawan itu jadi meningkat. Ide yang ketiga yaitu hasil penelitian sebelumnya. Seringkali penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat memberikan banyak ide topik penelitian. Penelitian-penelitian yang dilakukan di luar negeri dapat direplikasi untuk mengetahui apakah akan diperoleh hasil yang sama bila penelitian serupa dilakukan di Indonesia. Ini misalnya, sebuah jurnal penelitian menyatakan hasil bahwa musik klasik dapat meningkatkan intelijensi bayi. Seorang peneliti ingin membuat penelitian serupa dari penelitian luar negeri untuk mengetahui apakah akan dapat hasil yang sama apabila dilakukan pada remaja. Beda subjek ya. Topik penelitian juga dapat muncul dengan membaca bagian diskusi dan saran pada skripsi, tesis, dan disertasi atau jurnal penelitian. Pada bagian ini, penulis seringkali memberikan ide atau topik penelitian baru kepada pembaca yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, dua hasil penelitian yang saling bertentangan juga dapat menjadi topik yang menarik untuk penelitian. Misalnya, dari sebuah jurnal penelitian diketahui bahwa metode mengajar
kolaboratif learning lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah. Namun pada jurnal lain ditulis bahwa metode ceramah lebih efektif dibandingkan dengan kolaboratif learning. Dari hasil penelitian yang saling bertentangan ini menjadi topik untuk penelitian yang baru. Jadi, yang pertama, kita bisa mengambil penelitian dari luar negeri untuk diteliti di Indonesia. Atau dibedakan, kalau dulu pada bayi, terus sekarang misalnya pada remaja bagaimana? Yang kedua adalah munculnya ide penelitian itu bisa dari membaca disertasi, tesis, atau skripsi atau jurnal penelitian, lalu kita buka pada bagian diskusi atau pembahasan dan saran. Di situ akan banyak ide-ide baru yang bisa kita teliti. Yang kedua adalah dari pertentangan dua penelitian sebelumnya, itu kita bisa mengambil dari sana, mengambil dari dua pertentangan tersebut sehingga menjadi penelitian baru. Yang terakhir, yang D adalah teori. Teori dapat ditemukan dalam buku-buku pegangan kuliah ataupun buku-buku di dalam perpustakaan. Teori merupakan rangkuman dan ringkasan dari pengetahuan yang sudah ada. Psikologi memiliki banyak teori mengenai tingkah laku manusia yang dapat dijadikan sumber topik. Misalnya, teori disonansi kognitif dari Festinger. Dengan menggunakan teori ini, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada penurunan jumlah rokok yang dikonsumsi perokok berat setelah mengikuti seminar mengenai bahaya rokok. Itu misalnya kalau dari teori. Jadi teori itu ada teorinya siapa, lalu di situ beliau pernah meneliti apa, kita bisa melanjutkan penelitiannya. Nah, dari teori yang sudah dilakukan yang sudah dibuktikan oleh ahli, selanjutnya kita juga bisa menemukan ide dari teori tersebut. Selanjutnya, selain pada ide-ide tersebut di atas, ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih topik. Yang pertama itu adalah keterbatasan waktu. Dalam memilih topik perlu dilihat waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian. Penelitian eksperimen seringkali memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan jenis penelitian lain, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan penelitian. Misalnya penelitian pengaruh musik klasik terhadap prestasi belajar remaja. Penelitian seperti ini tidak mungkin hanya dengan memperdengarkan musik klasik pada subjek selama 1 jam. Kemungkinan perlu diperdengarkan beberapa jam selama sebulan atau bahkan 1 semester agar hasilnya lebih akurat. Bila waktu yang tersedia untuk penelitian sangat terbatas, maka sebaiknya kita tidak menjalankan penelitian tersebut. Tetapi bila penelitian mempunyai waktu yang cukup panjang, topik penelitian tersebut dapat dipilih. Yang kedua adalah kesulitan dalam penelitian. Perlu diperhatikan juga apakah topik yang dipilih termasuk mudah atau sulit untuk dilaksanakan. Misalnya topik yang dipilih adalah mengenai pengaruh musik klasik terhadap prestasi belajar remaja. Mungkinkah peneliti dapat memperdengarkan musik klasik beberapa jam selama 1 bulan pada sekelompok subjek remaja tanpa ada gangguan yang berarti? Atau mungkin subjek ditempatkan pada satu ruangan selama 1 bulan untuk diperdengarkan musik klasik. Bila hal ini dapat dilakukan, topik tersebut dapat diteruskan. Namun bila sulit, maka tidak perlu untuk diteruskan. Yang ketiga adalah ketersediaan subjek. Perlu dipertimbangkan juga apakah subjek penelitian dapat diperoleh dengan mudah. Misalnya penelitian mengenai musik klasik tadi. Ini dilakukan pada remaja yang memiliki intelijensi di atas rata-rata namun prestasinya rendah.
Perlu diperhatikan apakah subjek tersebut dapat didapatkan dengan mudah. Bila mudah diperoleh, maka jumlahnya cukup banyak sehingga dapat memenuhi tuntutan perhitungan secara statistik, mengingat ada batasan jumlah subjek untuk melakukan perhitungan statistik. Bila subjek mudah diperoleh dalam jumlah yang cukup, maka topik juga bisa dilanjutkan. Yang keempat adalah pengukuran atau testability. Variabel prestasi belajar pada contoh di atas tersebut yang tidak sulit untuk dilakukan pengukuran, misalnya dengan menggunakan tes prestasi yang biasa diberikan oleh guru. Namun tidak jarang peneliti muda memilih variabel yang sulit untuk dilakukan pengukuran atau dioperasionalkan. Misalnya saja ingin mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan psikologis. Misalnya kesejahteraan psikologis ini tergolong sulit untuk diukur, karena itu topik seperti ini perlu diganti atau tidak menyulitkan dalam melakukan pengukuran. Jadi kalau kita memilih topik, kita juga harus memikirkan kira-kira nanti pengukurannya sulit atau tidak. Yang kelima adalah ketersediaan peralatan. Peralatan ini terkait dengan alat ukur penelitian, alat yang digunakan dalam penelitian, misalnya tape recorder atau pendukung penelitian lainnya, misalnya alat tulis. Hal ini perlu diperhatikan karena turut menentukan kelancaran jalannya penelitian dan juga mendukung keakuratan hasil penelitian. Misalnya, masih pada musik klasik, perlu diperhatikan apakah setiap subjek memperoleh alat untuk mendengarkan musik klasik, misalnya mendapatkan earphone, sama nggak mendapatkan semua atau tidak. Nah, itu kan perlu diperhatikan. Diperhatikan juga apakah subjek mendapatkan sumber rekaman musik klasik yang sama, volumenya yang sama, dan lain sebagainya. Bila tidak sama, hal ini akan menyebabkan perbedaan pengaruh pada para subjek yang diperdengarkan musik klasik tersebut. Bila penelitian tetap dilakukan dengan kondisi seperti itu, akan menyebabkan keadaan yang tidak setara pada dua kelompok penelitian, sehingga hasilnya juga kurang akurat, dan ini bisa juga dijadikan pertimbangan apakah dilanjutkan atau tidak. Yang terakhir adalah etika. Seringkali peneliti melupakan masalah etika ini karena ketidaktahuan bahwa ada etika penelitian yang harus diperhatikan. Etika penelitian merupakan sekumpulan aturan mengenai apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian. Tidak membahayakan subjek penelitian atau tidak menyebabkan pengaruh negatif terhadap subjek merupakan contoh dari etika yang harus diperhatikan oleh peneliti. Oleh karena itu, tidak semua topik penelitian dapat diteliti dengan penelitian eksperimen. Topik musik klasik tidak melanggar etika sehingga dapat diteliti dengan penelitian eksperimen. Topik-topik seperti minuman keras, obat-obatan terlarang, atau kekerasan merupakan topik yang tidak boleh dilakukan dalam penelitian eksperimen karena dapat membahayakan subjek. Agar tidak melanggar etika penelitian, sebaiknya peneliti membaca buku metodologi penelitian lain yang secara khusus membahas tentang etika penelitian. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa dipertimbangkan ketika saudara-saudara mau mengambil penelitian eksperimen. Setelah saudara-saudara sudah mendapatkan topik, maka apa yang harus kita lakukan setelah itu? Berikutnya, peneliti mulai mencari literatur yang berkaitan dengan topik tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dasar ilmiah bagi topik penelitian yang dipilih. Literatur dapat diperoleh dari perpustakaan, buku-buku kuliah, internet, dan atau sumber literatur lainnya, jurnal, skripsi, disertasi, tesis, artikel. Dari literatur tersebut, sebenarnya peneliti mencari teori yang relevan dengan topik yang diteliti. Jadi, fungsi daripada mencari literatur adalah teori mana yang sesuai dengan topik penelitian yang sudah saudara angkat.
Topik yang kedua yaitu merumuskan masalah dan hipotesis penelitian. Merumuskan masalah. Masalah penelitian ini nanti setelah topik penelitian dipilih, selanjutnya saudara akan menentukan masalah penelitian. Peneliti tidak serta-merta dapat langsung melakukan penelitian. Kita terlebih dahulu harus merumuskan masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan kalimat pertanyaan yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel, dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan tidak ambigu, dan harus memungkinkannya dilakukan pengukuran secara empiris. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat rumusan masalah. Yang contohnya akan saya berikan pada slide di bawah ini. Masih pada musik klasik. Ini adalah contohnya. Apakah ada pengaruh musik klasik terhadap prestasi belajar remaja? Jika kita harus memenuhi 3 syarat dari Kerlinger dan Lee, maka ada 3 hal ya. Menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Di situ hubungannya ada dua variabel atau lebih ya, tapi di sini ada 2. Ada yang pertama yaitu ada musik klasik, di mana musik klasik adalah sebagai variabel bebas dan prestasi belajar sebagai variabel terikat. Yang kedua yaitu dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan tidak ambigu. Kalimat pertanyaan ditandai dengan adanya kata apakah dan tanda tanya. Misalnya, apakah musik klasik dapat mempengaruhi prestasi belajar remaja? Nah, itu kan sudah sebuah pertanyaan ya. Yang ketiga, memungkinkan dilakukan pengukuran secara empiris. Kedua variabel memungkinkan didefinisikan operasional. Jadi prestasi belajar misalnya didefinisikan sebagai skor yang diperoleh dari tes prestasi belajar yang diberikan oleh guru. Sedangkan musik klasik adalah musik, misalnya kita sebutkan musik klasik itu musik yang karyanya siapa gitu, terus dia judulnya apa gitu. Itu dioperasionalkan. Masih pada tahap yang kedua, pada poin 2, merumuskan hipotesis penelitian. Agar dapat menjawab masalah penelitian, maka kita harus menyusun hipotesis. Hipotesis ini nantinya yang akan mengarahkan penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai dugaan hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, 2 karakteristik hipotesis yang baik sama seperti karakteristik masalah, yaitu menyatakan hubungan antar variabel dan harus dapat diuji sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran hubungan variabel. Hipotesis juga dapat diperoleh dari teori, hasil penelitian sebelumnya, dan hasil penalaran observasi. Masih menurut Kerlinger dan Lee 2000, penelitian psikologis melibatkan lebih dari sebuah hipotesis. Secara umum, hipotesis itu dibagi menjadi 2 di dalam penelitian eksperimen, yaitu hipotesis ilmiah dan hipotesis statistik, di mana hipotesis ilmiah ini dibagi menjadi 2, hipotesis umum dan hipotesis eksplisit. Sedangkan untuk hipotesis statistik itu adalah pengujian statistik untuk menganalisis data. Hipotesis statistik ini juga dibagi menjadi 2, hipotesis alternatif atau HA,
yang menyatakan adanya hubungan antar variabel atau ada perbedaan variabel terikat secara signifikan antara kelompok eksperimen dengan KE itu kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Yang kedua, hipotesis nol atau HO menyatakan tidak ada hubungan dan sebaliknya. Berarti HA itu menyatakan ada hubungan atau ada perbedaan variabel terikat signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sedangkan kalau HO itu kebalikannya, menyatakan tidak ada hubungan atau menyatakan tidak ada perbedaan variabel terikat signifikan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Nah, yang diuji adalah hipotesis nol, bukan hipotesis alternatif. Pertanyaannya adalah kenapa yang diuji adalah hipotesis nol? Dari analisis statistik, kita akan mengetahui apakah hipotesis nol diterima atau ditolak. Jika hipotesis nol diterima, berarti hipotesis alternatif tidak didukung oleh data. Sebaliknya, jika hipotesis nol ditolak, berarti hipotesis alternatif didukung oleh data. Bila hipotesis alternatif didukung oleh data, peneliti dapat menyatakan bahwa hipotesis umum dan hipotesis eksplisit yang diajukan adalah benar atau sebaliknya. Itu ya. Baik HA atau HO dapat juga dinyatakan dalam dua bentuk berbeda. Yang pertama adalah hipotesis two-tail atau hipotesis dua ujung. Arah hubungannya sebelumnya diketahui. Kalau hipotesis one-tail itu hipotesis satu ujung, arah hubungannya sudah diketahui. Jadi kalau two-tail itu saudara itu dugaan saudara itu, saya tidak tahu apakah penelitian ini nanti itu hasilnya signifikan, diterima atau ditolak gitu. Itu menggunakan two-tail. Sedangkan kalau saudara sudah tahu, wah ini pasti penelitian eksperimen saya ini hasilnya diterima, itu menggunakan one-tail. Nah, saya akan mencontohkan masih pada contoh yang sama dari awal tadi, yaitu musik klasik. Tadi kan hipotesis itu dibagi menjadi dua, ilmiah dan statistik. Nah, saya akan memberikan contoh yang ilmiah dan contoh yang statistik. Yang pertama adalah hipotesis ilmiah. Hipotesis umum adalah musik klasik mempengaruhi prestasi belajar. Itu ya. Jadi umum ini saudara itu sudah tahu, atau orang umum itu juga sudah tahu bahwa musik klasik itu mempengaruhi prestasi belajar. Secara implisit pun sama, bahwa musik klasik sudah mempengaruhi prestasi belajar. Jika musik klasik mempengaruhi prestasi belajar, lalu dinyatakan dalam bentuk yang berbeda, yaitu hipotesis dua ujung atau two-tail dengan hipotesis satu ujung atau one-tail. Maka hipotesisnya jadi begini. Subjek yang diperdengarkan musik klasik simfoni karyanya Beethoven akan memperoleh nilai ujian yang berbeda dengan subjek yang tidak diperdengarkan musik klasik. Ini secara umum ya. Sedangkan kalau kita menggunakan hipotesis satu ujung, subjek yang diperdengarkan musik klasik simfoni karyanya Beethoven akan memperoleh nilai ujian yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang tidak diperdengarkan musik klasik. Itu contoh daripada hipotesis ilmiah. Contoh hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini langsung saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu hipotesis dua ujung, dan yang kedua adalah hipotesis satu ujung. Hipotesis dua ujung itu ada HA. HA itu artinya hipotesis alternatif.
sedangkan HO adalah hipotesis nol. Contohnya HA, subjek yang diperdengarkan musik klasik simfoni nomor 9 karya Beethoven akan memperoleh nilai ujian yang berbeda secara signifikan dengan subjek yang tidak diperdengarkan musik klasik. HO-nya, subjek yang diperdengarkan musik klasik simfoni nomor 9 karyanya Beethoven akan memperoleh nilai ujian yang tidak berbeda secara signifikan dengan subjek yang tidak diperdengarkan musik klasik. Oke, baik. Yang kedua, hipotesis satu ujung. Saya bacakan dulu. HA, subjek yang diperdengarkan musik klasik simfoni nomor 9 karyanya Beethoven akan memperoleh nilai ujian yang lebih tinggi secara signifikan dengan subjek yang tidak diperdengarkan musik klasik. HO-nya, subjek yang diperdengarkan musik klasik simfoni nomor 9 karyanya Beethoven akan memperoleh nilai ujian yang tidak berbeda secara signifikan dengan subjek yang tidak diperdengarkan musik klasik. Maka, dalam satu penelitian kita hanya perlu membuat satu bentuk hipotesis saja sebenarnya, yaitu hipotesis dua ujung atau hipotesis satu ujung. Jadi kita memilih mana yang akan kita gunakan. Misalnya salah satu bentuk hipotesis tergantung dari teori yang digunakan atau hasil penalaran. Pada contoh yang di PPT ini, kita sudah menduga atau memperkirakan bahwa musik klasik mempengaruhi prestasi belajar, sehingga hipotesis yang dipilih seharusnya adalah hipotesis satu ujung saja. Karena kita sudah tahu, kita sudah memperkirakan dari penelitian sebelumnya, dari teori yang diperoleh, sehingga kita memutuskan menggunakan hipotesis satu ujung. Demikian adalah pemaparan dari materi saya untuk hari ini. Saudara-saudara sekalian bisa bertanya jika ada hal yang tidak diketahui. Silakan membuat pertanyaan dengan menyebutkan NIM, nama, dan NIM. Untuk termin pertama, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya.